baruan itu pasang satu ini lagi satu di bawahnya tuh di kompornya dua-duanya. Kita dipadai orang sedikit dia padahal orang Pegayaan ada ya turun bulan nanti Iya, hari ini saya mau sharing dan mereview tentang ini. Ini dan ini sama ya teman-teman. Yang ini dikombinasi dengan ICOM IC02A, yang ini dikombinasi dengan 2M. Oke, penasaran kan? Gimana cara menggunakannya, fungsinya apa? Nah, gitu. Oke, kita akan bahas lagi nanti setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Ciao. Iya, oke. Seperti janji saya tadi, kita akan mereview namanya adalah docking booster ya. Alat ini namanya docking booster. Jadi fungsinya adalah dia sebagai power supply dan bisa difungsikan juga sebagai booster. Karena handy transceiver keluarga ICOM atau yang seangkatan dengan 2N ini, apakah dia Kenwood atau keluarga IC sendiri ya, mulai 02N, 02A, 2GAT itu kan rata-rata maksimum wattnya hanya di 5 watt, sisanya ya yang di high-nya itu sudah, kalau di low-nya bagian malah ada yang di bawah 1 ya, 0,7 watt itu kalau dipancarkan. Nah, fungsinya ini kalau dipakai untuk mobiling atau di stasiun bergerak begitu akan boros kalau menggunakan isi BP4 ya, baterai pack. Itu kan ada yang isinya 4 buah baterai, kemudian 8 baterai. Nah, kalau dipakai untuk monitor, sepengalaman saya kalau 2N ini bisa di atas 10 hari ya, tapi hanya monitor saja menggunakan baterai alkalin, AVC alkalin. Nah, kalau plus transmit atau bercakap-cakap begitu di frekuensi, nah itu mungkin bisa 5 hari sudah mulai turun ya, bahkan bisa mati sama sekali, sudah habis baterainya begitu. Nah, ini kalau menggunakan docking booster ini ada menjadi salah satu alternatif, karena ini akan terkoneksi langsung. Kalau misalkan dipakai untuk station juga bisa terkoneksi dengan arus listrik, tapi harus menggunakan adaptor ya atau switching ya. Silakan teman-teman lebih nyaman yang mana, atau connect langsung ke baterai mobil. Nah, gitu ya. Ini bisa dipasang di mobil untuk stasiun bergerak. Untuk instalasinya teman-teman, ini ada kabel DC cord-nya ya, kelihatan ya. Nah, ini ada kabel DC cord-nya, kabel DC-nya ini terkoneksi. Ini saya pakai menggunakan switching ya. Ini bisa juga teman-teman koneksikan langsung ke arus yang ada di mobil ya. Tapi saya sarankan tidak langsung ke aki, karena dari sisi keamanan perlu kita perhatikan. Sebaiknya teman-teman beli konektor atau adaptor yang nanti bisa menggunakan pemantik api di mobil. Kan ada tuh yang konektornya dari situ, keluarnya kabel DC cord seperti ini. Nah, ini bisa koneksikan ke sana. Nah, itu bisa jadi sumber arusnya. Nah, ini teman-teman, di sini ada knob on off dan low dan high ya. Jadi kalau di posisi tengah begini dia off. Nah, kalau di bawah seperti ini dia posisinya, nah ini ya, ini off. Kalau diarahkan ke bawah dia on, tetapi dia hanya menggunakan murni dari powernya HT, powernya pesawat ini, perangkat komunikasinya. Tapi kalau di posisi high, dia tidak hanya berfungsi sebagai adaptor, bukan cuma power supply, tapi juga sebagai booster. Oke, nanti kita akan coba kalau di low itu nanti bisa mengeluarkan berapa watt, kalau kita pasang di high bisa memancarkan berapa watt gitu ya. Oke, yang pertama itu dari instalasinya ya. Ini instalasi powernya, kemudian yang ini ke antena atau masuk ke, kalau teman-teman mau cek power dan SWR nya dari
dari ini ke SWR, kemudian dari SWR ke antena, seperti pemasangan standar ya, seperti itu. Nah sekarang kita coba ya, kita hidupkan dulu, kita on kan. Nah seperti itu. Ini kita akan coba kalibrasi dulu ya, berapa, kita kalibrasi dulu, kita coba dulu. Nah itu ya, kalibrasi itu kita cek powernya menggunakan low. Dari sini munculnya adalah 5 watt, karena ini saya setting di high ya, setting di high 5 watt. Nah, kemudian ini saya set di 14600 ya, untuk biar tidak mengganggu teman-teman di frekuensi yang terpakai. Nah itu sekarang itu tadi power SWR nya, saya tidak bergerak ya, jadi ini konfigurasi antena, cek apa, matching antena sudah bagus. Itu di low nya. Kemudian kita coba di high ya, di high kita kalibrasi lagi, saya akan naik nih. Oke, kita turunkan dikit. Oke, kita cek powernya. Nah di skala 20 watt menggunakan docking booster ini, powernya masih bisa memproduksi sampai dengan ya kurang lebih 13 watt ya. 13 watt itu saya pikir sudah sangat cukup kalau untuk konsumsi berkomunikasi untuk lokal ya, sudah sangat cukup. Nah, pengalaman saya kalau saya coba dengan power 13 watt, bahkan sempat kemarin itu di beberapa frekuensi dia lebih optimal ya, itu saya sempat tembus sampai dengan 18 watt seperti itu, dan itu sudah sangat mencukupi untuk berkomunikasi jarak jauh. Rekor yang pernah saya cek melalui Google Map itu tembus kurang lebih 170 kilo, itu masih bisa diterima dengan baik dengan menggunakan konsumsi atau watt yang dikeluarkan dari 18 watt. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga power yang dikeluarkan oleh booster ini tergantung inputnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan 2N yang seperti saya ini, mungkin ini hanya sisa 5 watt ya, nggak sampai mungkin tadi, karena melalui booster ya jadi diproduksi lebih tinggi. Tapi kalau saya menggunakan 02A yang di belakang sana, itu bisa tembus sampai 20 watt full seperti itu. Nah watt yang dikeluarkan ini akan mempengaruhi modulasi yang akan diterima oleh lawan bicara gitu. Jadi sang booster ini hanya bekerja untuk memperbaiki kinerja pancaran. Kalau untuk penerimaan murni adalah kemampuan dari perangkatnya itu sendiri. Jadi kalau RX-nya bermasalah, nah pancaran segede apapun juga akan bermasalah gitu, karena yang penerimanya bisa menerima modulasi kita, tapi kita tidak bisa menerima gitu. Jadi saran saya kalau mau menggunakan booster itu pastikan dulu receive-nya bagus. Supaya apa? Supaya ya berjalan dengan baik komunikasinya. Mereka kalau kita tidak bisa mendengar tapi lawan bicara mendengar, kan informasi tidak bisa sampai gitu ya. Nah itu teman-teman, idealnya untuk konsumsi daya, idealnya sepengalaman saya sebaiknya ini menggunakan minimal 10 ampere ya. Saya pernah mencoba yang di bawah 10 itu 5 ampere menggunakan switching, itu jadi drumming gitu. Tapi dengan 10 itu jadi aman, hilang. Jadi konsumsi ampernya memang mungkin minimal 10 ampere ya untuk idealnya seperti itu. Karena ini biasanya kalau zaman dulu informasi yang saya dapat, perangkat ini dipakai untuk di stasiun bergerak di mobil. Yang kita tahu biasanya mobil itu kan, kalau mobil zaman dulu itu bisa 40 ampere akinya. Kalau untuk mobil sekarang kan ada yang 60, ada yang tergantung mobilnya. Kalau truk mungkin ampernya lebih besar lagi. Nah itu teman-teman, review singkat ya menggunakan docking booster. Di sini namanya DC Power Booster ya, DC Power Booster WP 3200. Produsennya mungkin namanya ini WSE ini ya. Ada beberapa varian ya yang menggunakan, bukan dari WSE ya, tapi dari merek lain, dan tipenya atau namanya berbeda. Ada yang
WP, bukan WP ya, 5200 DX atau apa gitu kalau tidak salah. Tapi setelah saya coba sama gitu ya, fungsinya sama karena dia menggunakan apa namanya booster yang rangkaiannya sama, kan mungkin beda brandnya saja. Itu teman-teman, saya pikir ini bisa menjadi alternatif ya, karena mungkin teman-teman hanya mempunyai HT tapi ingin berkomunikasi dengan jarak lebih jauh daripada menggunakan booster yang terpisah ya. Saya pikir ini bisa menjadi alternatif karena dia sangat compact, jadi akhirnya dia sebuah kesatuan gitu ya, seperti itu, sangat praktis sekali. Dan oh iya, booster ini tidak hanya bisa untuk dipakai untuk ICOM ya, tapi bisa juga untuk HT yang lain. Misalkan teman-teman punya HT Cina seperti ini, tinggal dikoneksikan dari sini, yang koneksi ke antena ini dimasukkan ke sini menggunakan adaptor ya. Jadi kalau ini kan PNC, jadi PNC itu SMA female, nah, pakai situ, akhirnya HT-nya bisa HT apa saja, terus boosternya menggunakan ini, tetapi powernya jadi sendiri ya teman-teman. Kalau ini kan satu kesatuan, jadi powernya HT dan port ini masuk jadi satu. Seperti itu teman-teman, review tentang docking booster ya, docking booster WP 3200 dari WSE. Dari sisi harga kemarin saya dapatnya ini sekitar 500.000 ya. Kalau misalkan IC 2N nya saudara dapat, teman-teman dapat kisaran 300 ya, berarti kalau bisa paketnya ini kan berarti kan 800.000. Tapi biasanya kalau dijual sepaket itu lebih murah gitu, karena kemarin saya lihat di marketplace itu ada yang sepaket itu 650.000 gitu. Tergantung kondisi ya teman-teman, tergantung kondisi saya lagi. Oke teman-teman, itu tadi review singkatnya tentang power booster WSE WP 3200. Kalau dirasa review ini menarik, silahkan pencet tombol like-nya. Kalau dirasa tidak menarik ya silahkan tombol jempol terbaliknya ya. Tidak keberatan silahkan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan review-review saya sebelumnya dan yang selainnya gitu. Sampai ketemu di review yang lain. Di sini Yankee Delta 7 Oscar Zulu November 73